Apa sih anjir kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa dimulai semuanya? Apakah suara saya terdengar? Siap terdengar, Terdengar. Kak. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan teori belajar sosial bab 5. Satu, social learning theory. Albert Bandura merupakan tokoh utama yang mengembangkan social learning theory atau teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah teori mengenai perilaku belajar manusia yang pada intinya menganggap belajar dilakukan secara internal oleh individu dengan cara melakukan observasi terhadap perilaku kelompok sosial.
tidak hanya berdasarkan respon akan stimulus eksternal saja. Proses belajar teori sosial menurut Bandura ada 4 tahap, yaitu satu, pemantauan. Setiap individu harus memperhatikan perilaku yang akan dipelajari. Dua, retensi. Setiap individu wajib menyimpan informasi yang telah didapatkan dari pengamatan maupun penelitian. Tiga, reproduksi. Setiap individu wajib untuk meniru perilaku yang telah diamati maupun diteliti. Empat, penguatan. Setiap individu wajib mendapatkan penguatan untuk melakukan hal yang akan ditiru. Keterlibatan teori belajar sosial dalam pendidikan. Satu, guru dapat menggunakan suatu model untuk mengajarkan perilaku terhadap siswa. Dua, guru dapat memberi dukungan positif terhadap siswa untuk melakukan suatu perilaku yang diinginkan. Tiga, guru dapat mengajarkan kepada siswa untuk menilai seseorang secara kritis. Penerapan teori belajar sosial dalam pendidikan. Satu, guru dapat menggunakan media pembelajaran berupa video yang menggambarkan suatu perilaku yang diinginkan seperti sopan santun dan sebagainya. Dua, guru dapat memberikan penghargaan kepada siswa seperti berupa pujian atau nilai yang baik jika siswa tersebut telah melakukan perilaku yang baik. Tiga, guru dapat mengajarkan siswa tentang menilai orang lain secara kritis seperti membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dua, social cognitive learning theory. Teori kognitif sosial, sosial kognitif teori merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Kanada pada tahun 1925. Teori kognitif sosial adalah teori yang menunjukkan bahwa gagasan sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap-sikap. Teori kognitif sosial juga merupakan pengembangan dari gagasan Miller-Broller tentang proses belajar meniru imitative learning. Pembaruan teori ini terjadi di akhir tahun 1970-an. Dan awal 1980-an. Teori kognitif sosial ini adalah teori yang menggambarkan pengaruh, pengalaman, tindakan, dan faktor lingkungan sosial. Kognitif teori berfokus pada kapasitas seseorang yang untuk mempelajari suatu hal tanpa mengalaminya secara langsung. Teori ini kerap digunakan untuk mengkaji komunikasi massa, komunikasi kesehatan, dan komunikasi interpersonal. Teori belajar sosial kognitif mengutarakan bahwa pembelajaran melalui observasi dan peniruan. Jadi seseorang mengamati perilaku orang lain. Hal ini akan membentuk gambaran mental dari perilaku tersebut. Gambaran mental ini akan memotivasi diri sendiri untuk melakukan perilaku tersebut. Teori belajar sosial kognitif menjelaskan berbagai macam perilaku, yaitu perilaku agresif. Anak-anak mengamati orang dewasa yang agresif, maka tersebut akan agresif sendiri. Dua, perilaku prososial. Anak-anak mengamati orang dewasa membantu orang lain, maka anak tersebut menjadi prososial. Tiga, perilaku kesehatan. Orang yang mengamati gaya hidup orang lain yang sehat, maka akan menjalani gaya hidup yang sehat juga. Social Cognitive Learning Theory ini menjadi salah satu teori belajar yang berpengaruh karena dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam program pendidikan dan pelatihan seperti program
mencegah kekerasan, meningkatkan perilaku prososial, dan mempromosikan kesehatan. Ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya yang Inaya. The linking between SLT and SCLT. Pada 1986, Bandura mendapatkan hasil studi dan penemuannya memutuskan untuk mengganti nama SLT menjadi Social Cognitive Learning Theory atau SCLT. Dengan kata lain, teori belajar kognitif sosial yang berasal dari deskripsi yang lebih baik dari SLT yang telah menganjurkan sejak tahun 1960-an. Teori SLT dan SCLT adalah dua teori yang berkaitan erat pada pembelajaran sosial. Sering juga disebut sebagai jembatan antara teori pembelajaran behavioris dan teori keduanya mencakup perhatian, memori, dan motivasi. SLT biasanya melalui pengamatan, peniruan, dan pemodelan. Sedangkan SCLT melalui pemahaman, observasi, memprediksi, dan mengubah perilaku. Teori belajar sosial dan teori belajar sosial kognitif adalah dua teori belajar yang sama-sama fokus pada pemodelan dalam pembelajaran. Teori belajar sosial kognitif dianggap sebagai perluasan dari teori belajar sosial. Berikut ini tabel perbedaan teori belajar sosial dan teori belajar sosial kognitif. Pada aspek fokus, social learning theory, peran pemodelan, sedangkan social cognitive learning theory, peran pemodelan dan proses kognitif. Pada aspek proses pembelajaran, social learning theory, observasi dan peniruan, sedangkan social cognitive learning theory, observasi, peniruan, perhatian, memori, gambaran mental, dan motivasi. Pada aspek peran kognitif, social learning theory kurang penting, sedangkan social cognitive learning theory dianggap penting. Pada aspek aplikasi, social learning theory menjelaskan perilaku agresif, perilaku prososial, dan perilaku kesehatan. Sedangkan social cognitive learning theory menjelaskan perilaku agresif, perilaku prososial, perilaku kesehatan, dan pembelajaran kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Strength and weakness of SLT, kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan SLT dapat dipecahkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah penguatan positif, berarti tindakan yang ditiru oleh pengamat adalah orang yang positif. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dihargai oleh orang lain. Yang kedua adalah hukuman. Digunakan ketika tindakan ditiru oleh pengamat negatif yang dapat menyinggung atau membahayakan orang lain sehingga mengaruh pada bentuk hukuman. Uraian kekuatan dan kelemahan social learning teori. Kekuatan: 1. Teori belajar sosial memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang pembelajaran. 2. Teori belajar sosial didukung oleh penelitian yang luas. 3. Teori belajar sosial bisa digunakan untuk membanggakan program pendidikan dan penelitian. Kelemahannya: 1. Teori belajar sosial mungkin tidak dapat menjelaskan semua jenis pembelajaran. 2. Teori belajar sosial terlalu menekankan pada pentingnya pemodelan. Terima kasih. Pada dasarnya, kekuatan dan kelemahan pembelajaran sosial tergantung pada model. Menurut poin ini, jika model menghasilkan perilaku yang sesuai, bertanggung jawab, dan positif, maka pengamat akan meniru perilaku positif yang baik itu. Jadi sebagai pendidik masa depan, kita harus menyadari bagaimana menimpulkan diri tindakan kita. Akhirnya dapat dikatakan bahwa teori Bandura benar, karena hal-hal kita lakukan berada di bawah pengawasan konstan oleh orang lain. Secara keseluruhan, teori belajar sosial adalah teori belajar kuat dan menyeluruh karena teori ini telah memberikan
kontribusi yang bermakna bagi pemahaman kita tentang pembelajaran. Tetapi teori ini juga memiliki kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Strength of SJLT. Beberapa kekuatan Social Cognitive Learning Theory dapat dicantumkan sebagai berikut. 1. Mengakumulasi catatan penelitian yang mengesankan. 2. Peduli dengan perilaku sosial manusia yang penting. 3. Berfokus pada isu-isu penting, misalnya peran penghargaan dalam pembelajaran, stabilitas, perilaku, dan lain-lain. 4. Pandangan yang masuk akal tentang orang-orang dan kepedulian dengan implikasi sosial dari teori tersebut. 6. Limitation of SJLT. SJLT memiliki beberapa keterbatasan antara lain. 1. Teori ini mengasumsikan perubahan lingkungan secara otomatis menyebabkan perubahan pada diri seseorang, padahal hal ini tidak selalu benar. 2. Teori ini hanya didasarkan pada interaksi dinamis antara orang, perilaku, dan lingkungan. 3. Teori ini berfokus pada pembelajaran dan mengabaikan kecenderungan biologis dan hormonal yang memengaruhi perilaku. 4. Teori ini tidak berfokus pada emosi atau motivasi. 5. Teori ini memiliki jangkauan yang luas sehingga sulit dioperasionalkan secara keseluruhan. 6. Bukan teori yang terpadu dan sistematis. 7. Masalah kontroversial. 7. Conclusion atau kesimpulan. Teori SLT dan SJLT sering disebut jembatan antara behavioris, teori belajar, dan teori belajar kognitif karena mencakup perhatian, memori, dan motivasi. Hal ini menempatkan fokus berat pada konsep-konsep kognitif. Albert Bandura bisa disebut sebagai psikolog hidup paling terkemuka. Teori kognitif telah mempengaruhi banyak bidang pendidikan seperti pendidikan, kesehatan, sosial kebijakan, dan psikoterapi, dan lain-lain. Namun, pada pengamatan yang lebih dekat, teori sosial kognitif berakar pada behaviorisme Amerika. Tetapi, Bandura meluas radikal behaviorisme untuk memasukkan faktor kognitif tentang pembelajaran sosial. Akhirnya, pada tahun 2009, ia mencoba menggunakan teori kognitif untuk memecahkan sejumlah teori kognitif masalah global seperti konservasi lingkungan, kemiskinan, pertumbuhan penduduk yang melonjak, dan lain-lain. Dalam teori ini menyimpulkan bahwa teori belajar sosial menciptakan suatu pembelajaran tentang perilaku tradisional dan kepribadian seseorang yang dapat berkembang. Teori ini lebih berarah pada prinsip-prinsip serta teori-teori perilaku yang memberikan kesan dan pesan terhadap perubahan dari perilaku. Sekian dari kelompok saya. Apakah ada pertanyaan? Nek ChatGPT. Silakan, Mbak Venika. Sabar Terima ya, kasih. satu-satu. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Venika Frandani dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya mengenai apa peran reward dalam teori belajar sosial dan bagaimana penggunaannya dapat memengaruhi pembentukan perilaku. Apa kurang jelas?
Boleh diulangi sekali lagi. Pelan-pelan ya, Mbak. Apa peran reward dalam teori belajar sosial dan bagaimana penggunaannya dapat memengaruhi pembentukan perilaku? Udah? Apa Sudah, peran sudah. reward dalam teori? Ya, terima kasih. Sel- Selanjutnya, Mas Angga, silakan. Terima kasih. Perkenalkan saya Angga dari kelompok 3. Bagaimana teori belajar sosial menjelaskan perbedaan individu dalam meniru dan memodifikasi perilaku yang diminati? Bagaimana, Mas Jelas? Minta Mas Angga kurang keras suaranya. Bagaimana teori belajar sosial menjelaskan perbedaan individu dalam meniru dan memodifikasi perilaku yang diminati? Kasih. Memotivasi apa tadi, Mas Angga? Bagaimana teori belajar sosial menjelaskan perbedaan individu dalam meniru dan Perbedaan memodifikasi individu dalam meniru dalam meniru dan memodifikasi perilaku yang diminati. Yang diminati. memotivasi apa? Memotivasi apa? Memodifikasi perilaku yang diminati. Perilaku yang diminati. Oke, oke. Selanjutnya Mbak Ega dipersilakan. Silakan. Silakan. Siapa waktunya? Perkenalkan, nama saya Ega Anin Setiana dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah, apakah teori ini bisa digunakan dalam konteks organisasi atau kolaborasi tim? Jika bisa, bagaimana cara penerapannya? Dan jika tidak bisa, berikan alasannya. Apakah sudah jelas? Bagaimana teori ini? Apakah teori ini bisa digunakan dalam konteks organisasi atau kolaborasi tim? Jika bisa, bagaimana cara penerapannya? Dan jika tidak bisa, berikan alasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Venika. Apa peran reward dalam teori belajar sosial untuk membentuk perilaku? Yaitu
Reward sebagai penguat positif. Reward dapat berupa penguat positif yang meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu perilaku. Ketika seseorang mengamati orang lain mendapatkan reward atas perilaku tertentu, mereka lebih cenderung meniru perilaku tersebut karena mereka mengharapkan mendapatkan reward serupa. Yang kedua, penggunaan reward untuk memperkuat perilaku. Memberikan reward kepada seseorang setelah mereka menunjukkan perilaku yang diinginkan dapat meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulangi secara terus-menerus. Contohnya memberikan pujian, pemberian hadiah, atau pengakuan positif sebagai reward atas perilaku yang dilakukannya. Apakah sudah terjawab, Mbak Venika? Udah. Terima kasih. Nomor 2. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang disampaikan oleh Angga Dwi. Sebentar, Angga. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana teori belajar sosial menjelaskan perbedaan individu? Teori belajar sosial menjelaskan perbedaan individu dalam meniru dan memotivasi perilaku yang diamati melalui beberapa faktor. Faktor personal seperti kemampuan kognitif, semakin tinggi kemampuan kognitif seseorang, semakin mudah mereka untuk memahami dan meniru perilaku yang diamati. Kebutuhan dan motivasi semakin besar. Untuk seseorang yang kemungkinan untuk meniru perilaku tersebut. Pengalaman semakin banyak. Semakin banyak pengalaman seseorang dalam mengamati perilaku orang lain, semakin besar kemungkinan mereka untuk meniru perilaku tersebut. Faktor lingkungan seperti kedekatan model. Semakin dekat seseorang dengan model, semakin besar kemungkinan mereka untuk meniru perilaku tersebut. Status model. Semakin tinggi status model, semakin besar kemungkinan seseorang untuk meniru perilaku tersebut. Relevansi perilaku. Semakin relevan perilaku dengan kebutuhan dan motivasi seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk meniru perilaku tersebut. Apakah sudah cukup untuk Angga Dini? Sudah, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ega. Pertanyaannya, bagaimana teori ini bisa digunakan dalam kolaborasi tim dan berikan contohnya. Jika tidak bisa, berikan alasannya. Teori belajar sosial ini sangat efektif dan relevan dalam konteks pembelajaran kelompok. Berikut adalah beberapa contoh penerapan teori belajar sosial dalam pembelajaran kelompok. 1. Pemodelan perilaku. Contoh, seorang mahasiswa yang mahir dalam suatu mata pelajaran dapat membantu anggota kelompoknya dengan memberikan contoh cara memecahkan masalah atau mendekati materi pembelajaran. 2. Penguatan positif. Contoh, sebuah kelompok studi yang mengakui dan memberikan penghargaan kepada anggotanya yang memberikan kontribusi positif dalam diskusi atau penyelesaian tugas dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi anggota kelompok.
3. Kolaborasi dan pembelajaran bersama. Contoh, sebuah proyek kelompok di kelas dapat memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk bekerja sama, berbagi ide, dan memecahkan masalah bersama. Apakah sudah terjawab, Mbak Ega? Sudah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan Mas Rio. Kenapa? Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rio Jati Maulana dari kelas PTBA kelompok 1. Saya ingin menanyakan, menurut pendapat Anda, apakah teori belajar sosial ini lebih unggul daripada teori-teori sebelumnya? Ya, terima kasih. Untuk Mbak April, silakan pertanyaannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Aprilia Fatma Damayanti, absen 020 dari kelompok 2, izin bertanya mengenai teori belajar sosial. Pertanyaan saya yaitu, yang pertama, apakah teori ini sesuai diterapkan pada anak usia dini, yaitu kalau bisa TK ataupun SD, sedangkan yang saya cermati dari presentasi tersebut, jikalau teori sosial ini lebih mengedepankan tentang cara anak meniru perilaku dari seorang gurunya, yaitu tentang pembelajaran sosial, sedangkan kita ketahui anak usia dini belum mengetahui apa itu yang disebut sesuatu yang baik dan yang buruk. Itu bagaimana cara penerapannya? Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rio. Pertanyaannya, menurut pendapat Anda, teori belajar sosial ini sebelumnya? Menurut saya, tidak mungkin untuk menyatakan bahwa satu teori belajar lebih unggul secara mutlak dibanding teori lainnya. Setiap teori belajar memiliki keunikan dan relevansi dalam konteks tertentu. Apakah sudah bisa terjawab?
Iya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak April, yaitu dari belajar ini sesuai lah dengan anak usia dini. Guru nggak mesti selalu mengajarkan tentang pembelajaran. Biasanya tentang perilaku yang baik itu bisa dicontohkan ke siswa-siswanya dan memberikan penghargaan lah supaya dapat dilakukan secara mengulang oleh anak tersebut. Udah itu sih. Apakah masih kurang jawabannya? Terima kasih atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mas Terima kasih, Faris. Cak Paris. Untuk masukan, enaknya terakhirnya kapan? Minggu Jumat. Mana ya, coba? 1 minggu setelah ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Kamis ya, Kamis. Ya, 1 minggu setelah Jumat, ini. Pagi. Jumat pagi. Masukan terakhir Kamis. jam 12. Jumat Malam, Kamis malam. Loh. Kamis. Minggu malam. Jam Pagi, 12 Cak. malam ya. Sudah. Saya. Jumat pagi. Paris atau saya terserah. Bisa Jumat, dikirim ke Jumat. saya atau Sania.